Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Broyon Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes warteg. Teman-teman pasti sudah tahu, atau teman-teman yang belum tahu, tes warteg adalah salah satu tes yang akan teman-teman jumpai dalam tes psikotes dalam perusahaan. Untuk bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan bonafit, teman-teman nanti akan menemukan tes psikotes, tes warteg. Ini sering banget muncul dalam tes psikotes perusahaan-perusahaan besar. Oke, sebelum kita melanjutkan atau membahas tentang tata cara ataupun tips and tricks cara mengerjakannya, bisa teman-teman lihat di sini. Tes warteg itu adalah terdiri dari 8 kotak. Yang bisa teman-teman lihat di sini terdiri dari 8 kotak yang sudah terdapat titik ataupun garis ataupun bentuk yang belum sempurna. Nanti tugasnya teman-teman, tesnya adalah teman-teman disuruh melengkapi dari gambar-gambar yang belum lengkap ini sesuai dengan imajinasi ataupun karakter teman-teman. Nah, untuk secara definisinya saya jelaskan di sini bahwa tes warteg adalah jenis tes psikotes yang dipakai untuk menilai psikologi seseorang. Tes psikotes ini dilakukan dengan pengembangan gambar. Tes psikotes jenis ini dilakukan dengan pengembangan gambar dengan coretan-coretan yang berasal dari respon peserta ataupun teman-teman yang akan mengikuti tes terhadap gambar-gambar di lembar jawaban atau lembar soal nanti. Nah, di sini teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 8 kotak yang nantinya ketika teman-teman bisa menyelesaikan dari gambar pertama, teman-teman boleh menggambar apa saja yang berawali dari titik, ataupun nanti kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat sampai kotak ke-8 teman-teman bisa menggambar sesuai dengan karakteristik teman-teman yang teman-teman pikirkan itu apa ketika melihat kotak-kotak di sini. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa menggambar dari kotak-kotak yang belum lengkap ini, nanti tim rekruter ataupun HRD bisa menganalisis gambar-gambar yang dibuat oleh teman-teman nanti sebagai hasil dari tes warteg ini. Jadi hasilnya adalah nanti kepribadian ataupun karakter teman-teman bisa dilihat dari tes gambar ini. Kemudian tujuan lain dari tes warteg ini adalah untuk meneliti seseorang dari segi emosi, segi imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function setiap masing-masing individu yang mengerjakannya atau calon pekerja yang akan diterima ataupun calon pekerja yang sedang mendaftar di perusahaan-perusahaan tersebut yang mengadakan tes ini. Baik, akan saya coba beri nomor urut ya. Ini tadi nomor pertama, kemudian ini kedua, kemudian teman-teman nggak harus urut 1, 2, 3, 4 sampai 8, nggak harus. Teman-teman bisa pilih. Tips dan trik dari saya adalah teman-teman harus menggambar pada objek-objek garis lurus seperti kotak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Teman-teman harus menggambar benda mati. Kemudian pada objek-objek yang terdapat garis lengkung, titik, yaitu termasuk garis lengkung. Jadi di kotak pertama, kotak kedua, kotak ke-7 dan kotak ke-8 termasuk objek lengkung ataupun garis lengkung. Teman-teman harus menggambar benda hidup. Benda hidup ataupun benda bergerak itu adalah garis-garis yang garis lengkung. Kalau garis lurus adalah benda mati ataupun benda tidak hidup atau tidak bergerak. Kalau garis lengkung, pola-pola yang terdapat garis lengkung itu adalah benda yang bergerak ataupun benda hidup. Itu tips and trick dari saya. Nah,
tips and trick dari saya adalah cara pengurutannya. Teman-teman harus mengurutkan ketika teman-teman nomor 1 memilih benda yang polanya garis lengkung, maka teman-teman pilih saja, tapi urutannya harus sama. Teman-teman harus gambar pola garis lengkung semua dulu. Misal yang saya jelaskan di sini atau saya kasih contoh di sini adalah teman-teman yang pertama adalah titik di tengah ataupun kotak pertama sebagai gambar yang teman-teman gambar pertama, kemudian kotak kedua sebagai gambar yang teman-teman gambar kedua, kemudian cari mana pola garis lengkung yang lainnya, yaitu di nomor ke kotak ketujuh. Ini adalah gambar ketiga yang teman-teman gambar. Kemudian gambar keempat yang teman-teman gambar, cari lagi garis lengkung atau pola garis lengkung. Jadi di 8 kotak ini ada pola 4 garis lengkung dan pola garis lurus. Teman-teman nanti sebisa mungkin harus menggambar secara berurutan, dari garis lengkung dulu apa garis lurus dulu gitu. Nah, yang saya contohkan di sini adalah menggambar dari pola garis lengkung semua dulu, dari nomor urut 1, 2, 3, 4, kemudian urutan kelima dimulai dari pola garis lurus. Ini saya kasih contoh, ini adalah nomor 5, kemudian ini nomor 6, kemudian ini nomor 7, kemudian ini nomor 8. Yang saya contohkan di sini tidak baku ataupun tidak harus ditiru, tapi teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika mengerjakan teman-teman harus memilih antara apakah teman-teman harus menggambar pola-pola garis lengkung dulu ataupun pola-pola garis lurus dulu. Itu harus secara berurutan, begitu ya teman-teman ya. Kemudian bicara tentang nomor urut yang saya tuliskan atau saya contohkan di sini, kenapa saya tuliskan di atas? Karena yang penting teman-teman menuliskannya di luar kotak yang di dalam ini, jangan sampai di dalam. Soalnya kalau nanti sampai teman-teman menulis angka nomor urutnya di dalam ini, nanti dikira itu adalah objek yang teman-teman gambar, jadi akan merusak arti ataupun makna dari gambar yang teman-teman gambar itu sendiri. Nah, dari gambar-gambar yang teman-teman nanti kerjakan, dari nomor urut yang teman-teman urutkan nanti sesuai kehendak teman-teman nanti diminta untuk menuliskan gambar yang paling mudah. Mana gambar yang paling mudah, mana gambar yang paling sulit, mana gambar yang paling disukai dan yang tidak disukai. Jadi ada 4 poin dari 8 kotak yang disediakan ini. Ketika teman-teman sudah bisa menggambar dari kotak-kotak ataupun pola-pola yang belum selesai ini, kemudian sudah digambar menjadi barang ataupun benda ataupun objek apa saja, teman-teman nanti disuruh menjabarkan dari 8 kotak ini, pilih salah satu yang paling mudah, kemudian yang kedua yang paling sulit, yang ketiga adalah yang disukai teman-teman, dan yang keempat adalah yang paling tidak disukai teman-teman. Sebelum mengidentifikasi 4 itu, sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa ketika teman-teman sudah selesai dan mengurutkan kotak-kotak ini, teman-teman harus menuliskan satu persatu. Nomor 1 teman-teman gambar apa, dikasih keterangan. Nomor 1 adalah gambar ini, nomor 2 adalah gambar ini, 5 gambar ini, 6 gambar ini, sampai kotak ke-8 atau gambar ke-8 teman-teman jelaskan ataupun tulis gambar apa yang teman-teman gambar di lembar jawaban itu, diberi keterangan di bawahnya. Nah, dari 8 itu nanti dipilih, ada yang harus teman-teman jelaskan mana gambar yang paling mudah menurut teman-teman, mana gambar yang paling sulit menurut teman-teman, gambar yang paling disukai dan gambar yang paling tidak disukai. Jadi dari pengurutan tadi teman-teman nanti disuruh mengidentifikasi dan menjelaskan, memilih, kemudian diidentifikasi dan menjelaskan alasan teman-teman memilih yang paling suka, tidak disuka, yang mudah dan yang tidak mudah.
Selanjutnya adalah akan saya jelaskan makna dari setiap pola-pola ataupun gambar-gambar dari lengkungan, garis lurus, dan yang lain yang belum selesai ini. Itu ternyata ini ada artinya semua teman-teman. Jadi buat gambaran ataupun buat bocoran, buat teman-teman nanti bisa mengerjakan akan menggambar apa sih di kotak pertama, kotak kedua sampai kotak 8 akan menggambar apa. Di sini akan saya beritahu makna dari tiap kotak yang ada di soal tes warteg. Yang pertama adalah kotak pertama. Kotak pertama itu adalah artinya titik tengah. Titik di tengah kotak ini artinya adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri, atau bagaimana teman-teman bisa menempatkan di lingkungan yang berbeda dari sebelumnya ataupun lingkungan yang baru. Kemudian kotak kedua adalah garis lengkung menyerupai huruf S. Ini artinya adalah menunjukkan fleksibilitas perasaan teman-teman. Nanti penggambarannya apa yang menunjukkan tentang fleksibilitas. Teman-teman harus menggambar yang berhubungan dengan fleksibilitas. Kemudian kotak ketiga berupa garis lurus secara sejajar. Garis lurus 3 secara sejajar artinya ini adalah menampilkan ataupun menunjukkan hasrat untuk maju atau ambisi teman-teman untuk bisa maju. Dan selanjutnya adalah kotak keempat, urutan dari awal ya teman-teman. Ini diabaikan saja, tadi adalah urutan ketika teman-teman selesai mengerjakan. Kalau ini adalah urutan dari awalnya. Jadi kotak keempat artinya adalah mengukur bagaimana seseorang mengatasi kesulitan, ataupun mengukur bagaimana teman-teman nanti bisa mengatasi kesulitan. Gambar apa yang menunjukkan itu, teman-teman nanti gambar. Artinya nanti mencerminkan bahwa ketika teman-teman menggambar objek di sini harus menampilkan ataupun bisa mencerminkan bagaimana teman-teman bisa mengatasi kesulitan dengan menunjukkan gambar yang tepat. Begitu. Kemudian kotak kelima. Ini adalah kotak kelima berupa huruf T miring. Ini adalah mengukur bagaimana teman-teman bertindak, cara teman-teman bertindak. Kemudian yang keenam ada garis horizontal dan vertikal. Artinya keenam, garis vertikal dan horizontal artinya adalah mengukur cara berpikir ataupun analisa ataupun sintesa dari teman-teman. Kemudian kotak 7 ini adalah terdapat kurva titik-titik melengkung. Artinya apa? Menyangkut kehidupan dan perasaan. Apakah sudah stabil atau masih kekanak-kanakan? Nanti dari pola ini yang akan digambarkan atau dilanjutkan teman-teman dari gambar yang sudah dibuat nanti, HRD ataupun recruiter bisa tahu apakah teman-teman itu dalam kehidupan dan perasaannya sudah stabil ataupun masih kanak-kanak. Bisa tercermin dari apa yang nanti teman-teman gambar atau imajinasikan dan dipikirkan saat tes. Kemudian kotak terakhir artinya adalah kotak terakhir berupa garis melengkung. Artinya adalah menyangkut kehidupan sosial ataupun hubungan sosial. Jadi teman-teman bisa gambar sesuai dengan ataupun yang bisa mencerminkan kehidupan sosial ataupun hubungan sosial. Dan selanjutnya cara teman-teman nanti menggambar setiap pola ini pun menggambarkan ataupun memperlihatkan kepribadian teman-teman. Jadi ketika menggambar, ketika terlalu sering ataupun ada salah satu kotak ataupun pola ini yang teman-teman terlalu sering menghapus, bahkan kertasnya kotor ataupun areanya kotor, itu nanti menggambarkan bahwa teman-teman itu ragu, tidak bisa mengekspresikan kepercayaan diri ataupun tidak bisa mengekspresikan kepastian yang teman-teman tunjukkan. Selanjutnya, jika teman-teman menggambar garis terlalu kuat ataupun terlalu tebal, yang seharusnya dari gambar itu sewajarnya adalah garis yang lembut ataupun yang tipis, tapi teman-teman terlalu
menebali ataupun terlalu tebal membuat garisnya, artinya bisa dibaca oleh rekruter atau HRD bahwa teman-teman mempunyai sifat yang keras kepala. Jadi dari 8 kotak ini nanti menginterpretasikan kepribadian teman-teman dari cara menggambar, dari pola-pola yang disediakan ini, imajinasi teman-teman, cara menggambar teman-teman, kebersihan dari kotak-kotak ini, dari garis, kemudian lengkungan yang teman-teman buat, HRD dan rekruter bisa membaca dari hasil imajinasi gambar teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah hasil dari gambar yang saya lanjutkan sebagai contoh saja. Harapannya teman-teman nanti bisa menggambar lebih bagus dari yang saya gambarkan di sini. Ini adalah untuk gambaran teman-teman agar paham apa yang harus teman-teman gambar, apa yang harus teman-teman ekspresikan ketika tes warteg nanti. Gambar-gambar ini sebagai contoh saja, bukan acuan. Tidak harus sama persis seperti ini, tapi teman-teman setidaknya tahu apa yang harus digambar dari pola-pola garis lengkung, kemudian pola-pola garis lurus, apa yang harus digambar. Saya beri contoh di sini. Untuk urutan yang saya gambar di sini adalah saya menggambar pada pola-pola yang mempunyai garis lengkung dulu. Ya, itu yang pertama adalah di kotak pertama yang dulunya adalah titik tengah kotak. Titik di tengah kotak saya jadikan atau saya gambar, saya ekspresikan menjadi jam dinding. Kemudian gambar yang kedua yang saya buat adalah ada lengkungan huruf berbentuk huruf S. Berbentuk huruf S di sini. Ini adalah lengkungan berbentuk huruf S, dulunya dijadikan sebagai bendera. Bendera itu berkibar dan bergerak. Jadi bisa digambar sebagai objek yang bergerak ataupun hidup. Kemudian yang ketiga adalah kotak ketujuh, yaitu kurva titik-titik saya jadikan sebagai buah-buahan. Itu menunjukkan biji yang ada di dalam buah-buahan tersebut. Gambar yang keempat saya gambar adalah payung. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh dan ke-8 adalah garis-garis lurus. Jadi saya urutan dari pertama menggambar adalah garis-garis lengkung terlebih dahulu ataupun pola-pola garis lengkung terlebih dahulu, kemudian saya lanjutkan untuk 5-8 nya dari garis-garis lurus, pola-pola garis lurus. Kelima ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan. Kemudian keenam adalah gedung bertingkat. Kemudian yang ketujuh adalah suntikan beserta jarumnya ataupun suntikan, sama saja ya, jarum suntik gitu. Kemudian yang ke-8 adalah televisi. Jadi yang ke-8 ini adalah dulunya garis vertikal dan garis horizontal saya jadikan, saya imajinasikan atau saya representasikan menjadi TV. Nah, dari urutan ini teman-teman disuruh mendeskripsikan per gambarnya. Diberi keterangan di bawah seperti ini. Keterangan pertama, gambar pertama, teman-teman yang gambar apa, tulis sampai ke bendera, buah-buahan, payung, grafik, gedung bertingkat, suntikan, televisi. Nanti dari 8 ini teman-teman disuruh untuk mendeskripsikan mana yang paling mudah untuk teman-teman gambar, mana yang paling sulit untuk teman-teman gambar, mana dari gambar-gambar ini yang paling teman-teman suka dan tidak sukai. Jadi nanti di bawah keterangan ini ada yang namanya gambar paling mudah, pilih salah satu, apakah nomor 5 atau itu grafik, apakah yang lainnya, terserah. Kemudian nanti gambar yang paling sulit, gambar yang paling disukai, dan gambar yang paling tidak disukai. Sebutkan gambarnya dan nama gambarnya dan nomor urutnya. Terus nanti teman-teman sebutkan alasannya atau deskripsikan, jelaskan alasannya kenapa teman-teman memilih itu. Tapi biasanya untuk
menyebutkan alasan biasanya tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Teman-teman nanti hanya disuruh untuk menuliskan ataupun menyebutkan mana gambar yang paling mudah, gambar yang paling sulit, gambar yang paling disukai, dan yang paling tidak disukai. Hanya ditulis di bawahnya keterangan gambar ini, tidak disebutkan. Biasanya tidak disebutkan alasannya, tapi ada juga yang disebutkan alasannya, disuruh untuk menyebutkan alasannya. Ininya teman-teman bisa memahami ataupun bisa menjawab seperti itu. Oke, begitu dari saya. Bila video yang saya bagikan ini atau yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman, maka jangan lupa untuk men-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian penjelasan tentang kupas tuntas cara mengerjakan tes warteg, yang merupakan salah satu tes psikotes yang sering muncul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.